Salam adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Parjeban. Hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Dengan saya, Kakak Vin dari Lingkungan 5. Nah adik-adik, sebelum kita memulai Sekolah Minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama lagu Selamat Pagi Tuhan dan lagu KASIH. Sudah siap anak-anak? Ayo yang masih duduk, kita semua bangun berdiri. Kita tepuk tangan, kita buat gerakan lagunya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo bangun. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. KASIH, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, kita sudah menyanyikan 2 buah lagu tadi kan? Masih semangat? Masih tentunya. Sekarang ayo kita duduk yang manis. Kita duduk yang rapi, tidak boleh ganggu teman-teman yang sedang beribadah. Harus duduk yang manis ya. Ambil sikap doanya, kita sama-sama berdoa. Ayo lipat tangannya, duduk yang manis. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu pada hari ini datang mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan dan kesehatan Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya seturut dengan yang Engkau kehendaki Bapa. Engkau memberkati kami Bapa, Engkau tanamkan roh yang takut akan Tuhan, agar biar dalam sekolah minggu ini Bapa kami boleh duduk manis, dan mengikuti firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang siapa yang sudah bawa Alkitab? Ya, ada yang tidak bawa Alkitab? Ayo, kenapa tidak bawa Alkitab? Lain kali kalau mau sekolah minggu atau mau beribadah, ingat Alkitabnya dibawa ya. Walaupun kita belum bisa membaca, tetapi Alkitab kita harus tetap kita bawa, oke? Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan dan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Oke anak-anak, siap? 1, 2, 3.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sekarang waktunya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita duduk yang manis, lipat tangan, dan kita siapkan Alkitab kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, sebentar lagi kami akan mau membaca firman-Mu Tuhan dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Engkau tanam Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami baca dan kami dengar Bapa, bolehlah itu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Engkau memberkati kakak yang bertugas juga Bapa dalam membawakan pemberitaan firman-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan persembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sini, kakak yang paling ganteng. Tadi sudah lewat kakak Nona yang paling manis, sekarang kakak yang paling ganteng dengan Kak Oni. Enak, dari lingkungan 4. Ya, kita jumpa lagi dan kakak sangat bersyukur bisa membagi firman Tuhan dengan adik-adik pada kesempatan sekolah minggu hari ini. Oke adik-adik, kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan juga mencuci tangan. Dan ingat protokol kesehatan supaya kita semua terbebas dari COVID-19. Kita sama akan belajar firman Tuhan pada hari ini di sekolah minggu online Parjeban hari ini. Dan adik-adik yang sudah bawa Alkitab, yang belum bawa, ingat minggu depan bawa Alkitab ya. Oke, mantap. Jadi yang sudah Alkitab, mari kita sama-sama buka ketemu Alkitab di kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Oke, kita semua akan baca sama-sama, duduk yang manis, jangan berkorek kiri kanan, dan kita baca sama-sama. Di bawah judul, Hukum yang Terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke, demikian firman Tuhan. Dan seperti yang Tuhan Yesus bilang, ketong yang berbahagia adalah ketong semua yang bisa melakukan firman dalam ketong kehidupan setiap hari. Sekali lagi, salam. Ya, semangat ya, masih semangat ya. Oke, ini hari ketong pun tema tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Pertama-tama kakak akan membahas kata kasih. Kata mengasihi ini dari dia punya kata dasar, kata kasih. Oke, jadi kata kasih dalam kamus bahasa Indonesia, dia pengerti perasaan sayang, cinta, dan suka. Kalau mengasihi secara alkitabiah,
berarti melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, kalau menurut Alkitab, melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, itu adalah mengasihi Allah. Oke, adik-adik semua. Jadi dalam khotbah bacaan kali ini, di sini dia mengisahkan ketika itu, pada waktu itu, Yesus menjawab pertanyaan dari ini para ahli Taurat. Dong dapat dengar bilang, wah Yesus ini sudah membungkam ini orang-orang Saduki tentang pertanyaan tentang kebangkitan. Dong bilang, wih, ini Yesus ini hebat sekali ya, dia bisa bungkam ini orang Saduki dengan satu pertanyaan yaitu tentang kebangkitan. Coba kamu tanya sama dia. Jadi dong nih bertanya kepada Yesus, dong mau mencoba Yesus. Ini ahli Taurat dong. Dong mau mencoba Yesus tentang hukum yang terutama. Dong bertanya di Yesus, Dong bertanya di Yesus, ingin mencoba dia. Jadi dong bilang, ini Yesus, hukum yang terutama dalam hukum Taurat itu apa? Dong pikir nih Yesus sana bisa jawab, pasti insta kancing nih. Padahal Tuhan Yesus pada saat itu dengan dia punya hikmat dari dia mampu menjawab dengan membungkam itu ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus penjawaban tuh dia bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Seperti yang pembacaan tadi, itulah jawaban Yesus kepada para ahli Taurat. Langsung dia bungkam ini ahli Taurat dong semua pertanyaan. Dong suka kancing. Jadi Yesus diketong bahwa yang pertama tuh harus mengasihi siapa? Mengasihi Allah. Dari tadi di pembacaan, dia mengasihi Allah tuh mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi adik-adik, beberapa poin yang kakak mau bagikan untuk kata semua, bahwa mengasihi Allah itu sonde hanya sebatas perasaan atau kata-kata. Beta nih sayang Tuhan Yesus, beta nih cinta Tuhan Yesus. Tapi lebih daripada itu, ketong harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintah. Adik-adik semua, dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15, di situ Tuhan kasih tahu di ketong bahwa mengasihi Allah berarti melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu sudah jelas bahwa itu mengasihi Allah itu bukan hanya kata-kata atau perasaan, tapi dia harus melakukan apa yang kehendaki. Jadi ketong sonde sebatas bilang mengasihi Allah, ketong hanya rajin sekolah minggu, ketong hanya rajin pergi gereja, tapi pulang ketong bamaki, pulang pulang ketong melawan orang tua, pulang bermain dengan teman bakalai, sonde hanya itu. Jadi kalau ketong bilang ketong mengasihi Allah, ketong bukan hanya ini rajin sekolah minggu, tapi ketong bisa melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki dalam ketong hidup. Ketong bisa bilang juga bahwa ketong mengasihi Allah, tapi ketong benci ketong sesama. Ada tertulis juga di firman Tuhan bilang, ketong bilang ketong mengasihi Allah, tapi ketong membenci ketong sesama, itu sama dengan ketong berbohong, atau ketong berdusta. Adik-adik semua, ketong bilang ketong mengasihi Allah, tapi ketong lebih mengutamakan ketong punya HP, atau ketong lebih mengutamakan ketong punya game, atau ketong lebih mengutamakan ketong punya film di TV. Itu juga ketong berarti ketong sebenarnya mengasihi Allah. Kalau ketong bilang ketong mengasihi Allah, ketong lebih memilih sekolah minggu duluan baru bermain game atau nonton film. Jadi Allah tuh yang harus diutamakan. Itu arti dari mengasihi Allah anak-anak. Jadi ketong dari ini penjelasan
ketong harus pikir weh ini beta betul sonde nih. Atau beta ini hanya omong kosong sah. Bilang tapi beta punya perbuatan son menunjukkan bahwa beta mengasihi Allah. Ketong bilang ketong mengasihi Allah, ketong menyediakan waktu untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk menyanyi memuliakan Tuhan. Karena apa? Ketong tuh harus bersyukur karena Allah sudah mengasihi ketong. Buktinya apa? Si ketong, Allah kirim Tuhan Yesus untuk selamatkan ketong dari dosa. Bukti kasih Allah dalam ketong hidup. Ketong bisa merasakan napas hidup, bisa mendapatkan kesehatan. Itu juga bisa bukti kasih Allah. Oke, adik-adik semua. Ini kakak mau tanya. Nanti kakak pengajar bisa bantu ya. Kakak mau tanya di adik-adik. Berarti mengasihi Allah tuh susah kok, gampang ya? Ayo. Oh, jawab. Jawab cepat. Jangan pikir lama-lama. Jawab di kakak pengajar masing-masing ya. Mengasihi Allah tuh gampang kok sulit? Oke, pasti ada yang bilang gampang, ada yang bilang sulit. Tapi kakak mau bilang, ketong harus berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, supaya itu menjadi bukti bahwa ketong mengasihi Allah. Jadi ketong harus berusaha. Son boleh bilang, wih kakak itu terlalu susah. Son boleh, ketong harus berusaha untuk mengasihi Allah setiap hari. Ya adik-adik semua, jadi kakak yakin bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, ketong semua akan mampu untuk melakukan, apalagi bagi anak-anak yang mau dan yang mau berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan yang mau untuk mengasihi Allah, pasti akan Tuhan mampukan lewat Roh Kudus. Demikian apa yang bisa kakak bagikan. Semoga memberkati adik-adik semua dan ketong berjumpa lagi di sekolah minggu online di kesempatan yang akan datang. Oke, salam semua, Tuhan berkati. Bagaimana adik-adik firman yang tadi kita dengar bersama? Nah, sekarang kita bangun berdiri lagi. Kita akan menyanyi lagi satu buah lagu yang berjudul Aku Cinta Yesus. Sudah siap? Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik untuk duduk yang tenang, jangan ganggu teman kiri kanan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa untuk sekolah kita, yang walaupun saat ini kita harus sekolah online, tapi anak-anak juga harus tetap mengikutinya supaya bisa lebih pintar. Terus kita berdoa untuk orang tua kita supaya bisa bekerja dengan baik. Kita berdoa untuk
pandemi virus corona ini supaya bisa cepat berhenti dan adik-adik bisa kembali bersekolah. Nah, untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa Bapa kami. Adik-adik semua sudah tahu doa Bapa kami? Kalau yang belum tahu, ayo kalau bisa hafal doa Bapa kami supaya bisa tahu doa Bapa kami. Oke, untuk itu mari kita sama-sama berdoa ya. Semua ikut dengan kakak berdoa ya. Oke, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, ternyata sekolah minggu kita sudah mau selesai hari ini. Tapi ingat ya teman-teman, adik-adik, minggu depan kita masih ada sekolah minggu, jadi jangan lupa ya untuk membuka channel YouTube Parjeban untuk mengikuti sekolah minggu, oke? Tapi sebelum selesai sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudul Kalau Kau Cinta Yesus. Oke, siap? Oke, semuanya berdiri. Kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Kalau kau cinta Yesus, tepuk tangan. Kalau kau cinta Yesus, dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus, tepuk tangan. Kalau kau cinta Yesus, tepuk paha. Kalau kau cinta Yesus, tepuk paha. Kalau kau cinta Yesus, dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus, tepuk paha. Kalau kau cinta Yesus, sentak kaki. Kalau kau cinta Yesus, sentak kaki. Kalau kau cinta Yesus, dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus, sentak kaki. Kalau kau cinta Yesus, bilang amin. Amin. Kalau kau cinta Yesus, bilang amin. Amin. Kalau kau cinta Yesus, dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus, bilang amin. Kalau kau cinta Yesus semuanya. Amin. Kalau kau cinta Yesus semuanya. Amin. Kalau kau cinta Yesus, dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus semuanya.